Demowers, mari kita puji Dia, kita sembah Dia, kita bangkitkan jiwa kita bersama berkobar di dalam Tuhan kita. Amin. Amin. You wake within me, Jesus. Let's go. Break of day, in hope we rise to speak your name. We lift our eyes, tune our heart into your beat. Where we walk, there you'll be, with fire in our eyes, a last a light, your love untamed is blazing out. The streets will glow, forever bright, your glory is breaking through the night. You will never fade away, your love is still the same. By my side in my life, shining to me every day. You will never fade away, your love is still the same. By my side in my life. Come on! Bersama let's go, you wake within me, Jesus. Wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Woo! I'm there. Yeah. And break of day, let's go ya bersama. Woo! Break of day, in hope we rise, speak your name. We lift our eyes, tune our heart into your beat. Where we walk, there you'll be, with fire in our eyes, a last a light, your love untamed is blazing out. Streets will glow, forever bright, your glory is breaking through the night. You will never fade away, your love is still the same. By my side in my life, shining through me every day. You will never fade away, your love is still the same. By my side in my life, shining through me every day. Sama, let's go. Wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Terus bersama kita, mari kita bangkitkan jiwa kita di dalam Tuhan kita. Amin. Amin untuk selamanya. Amin. Amin. Mari bersama kita katakan forever in your love, Jesus. Forever, forever, forever in your love. Forever, forever, forever. Come on, words, kita bisa lebih dari ini. Forever, forever, forever in your love. Forever, forever, forever. We know that you will never fade away. Your love is still the same. By my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is still the same. By my side in my life, shining through me. Woo! You're in my heart forever. You wake within. You're in my heart forever. You wake within. You're in my heart forever. You wake within. You're in my heart forever. Halo Demowers, mari kita datang menghadap Raja di atas segala raja. Mari kita tinggikan Dia,
Mari kita bangkitkan jiwa kita, iman kita di dalam Dia, memuji Dia, menyembah Dia bersama-sama. Mari bersama kita nyanyikan lagu itu. There is a sound I love to hear. It's the sound of the Savior's robe as He walks into the room where people pray, where we hear praises He hears. Mari bersama katakan lagi, there is a sound. There is a sound I love to hear. It's the sound of the Savior's robe as He walks into the room where people pray, where we hear worship He hears. Praise aloud, sing His praise aloud. Oh, wake my soul and sing His praise aloud, sing His praise aloud. There's a sound I love to hear. It's the sound of Jesus. Oh. There is a sound I love to hear. It's the sound of the Savior's robe as He walks into the room where people pray, where we hear praises His name. Awake my soul and sing His praise aloud, sing His praise aloud. Awake my soul and sing His praise aloud, sing His praise aloud. There is a sound that changes things, the sound of His people on their knees. Oh, there is a sound that changes things, the sound of His people on their knees. Oh, wake up, you slumbering, it's time to worship Him. Awake my soul and sing His praise aloud, sing His praise aloud. Oh, wake my soul and sing His praise aloud,
His praise aloud. Sing His praise aloud. Sekali lagi katakan bersama The Movers. Wake my soul and sing His praise aloud. Sing His praise aloud. Mari kita bersama-sama berdoa untuk memasuki firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang luar biasa. Biarlah jiwa kami selalu bersama-Mu, berkobar-kobar di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau berbicara Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat malam The Movers, so glad you are here. Selamat datang buat teman-teman semuanya yang hari ini sudah ikut beribadah bareng-bareng sama kita. Teman-teman yang sudah rajin datang ke The Movers dan termasuk teman-teman yang baru pertama kali tune in ikut ibadah The Movers online. Selamat datang buat teman-teman semuanya. So glad teman-teman bisa berkumpul di sini. Meskipun kita ada di tempat yang berbeda-beda tapi hati kita berkumpul jadi satu dan kita menyembah Tuhan bersama-sama. Dan we want to welcome you as a family karena The Movers is family, jadi gak usah sungkan buat teman-teman ikut ibadah kita dan teman-teman datang nanti kalau kita udah bisa ibadah onsite, saya minta teman-teman untuk datang bareng-bareng dan kita memuji Tuhan bareng-bareng. Nah malam hari ini kita akan meneruskan, melanjutkan seri legacy kita dan kita akan kembali belajar dari kehidupan Abraham teman-teman semua. Abraham ini adalah sosok yang sangat menarik untuk dipelajari dan hari ini kita akan belajar dari Kejadian 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kejadian 13 ayat 1 sampai 11 dan saya akan bacakan buat kita semuanya. Kejadian 13 ayat 1 sampai 11, teman-teman perhatikan bareng-bareng ya. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Perhatikan Lot mempunyai domba dan lembu dan kemah. Dan ini menimbulkan masalah. Masalah apa? Di ayat yang ke-6 dikatakan begini. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak. Sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Amin. Nah teman-teman semua, ayat yang kita baca ini sekali lagi bercerita tentang kehidupan sosok yang namanya Abraham. Kalau kita bicara tentang Abraham dan saya tanya sama teman-teman semua, Abraham itu menurut teman-teman orangnya kayak gimana sih? Kebanyakan dari kita akan mengasosiasikan sosok Abraham sebagai, oh dia itu orang yang sangat percaya kepada Tuhan, imannya luar biasa. Dia itu sangat sungguh-sungguh dan dia itu gak goyah dengan tantangan yang macam apapun. Mungkin teman-teman akan mengasosiasikan Abraham sebagai sosok yang murah hati. Dia adalah seorang yang gak segan-segan berkorban buat Tuhan, bahkan mengorbankan hal yang sangat berharga buat dia. Mungkin teman-teman akan menganggap Abraham itu sebagai pribadi yang sungguh-sungguh beribadah. Soalnya teman-teman bisa baca di dalam bagian manapun di dalam Kejadian, di mana di situ ada cerita tentang Abraham. Berkali-kali Abraham ini mendirikan mezbah dan dia menyembah Tuhan di sana, mempersembahkan korban dan beribadah kepada Tuhan, dan seluruh keluarganya pun diajak beribadah kepada Tuhan. Teman-teman semuanya,
Ada banyak hal-hal yang kita sebutkan, kualitas-kualitas positif yang bisa kita sebutkan dari Abraham. Tapi pada saat saya membaca firman Tuhan, saya mendapati ada satu kualitas yang ternyata jarang di-highlight, yang jarang ditekankan dari hidup Abraham. Tapi ini adalah sebuah kualitas yang kita semua harus pelajari bersama-sama, dan ini juga harus kita warisi dari hidup Abraham. Nah, hari ini kita akan melanjutkan seri Legacy, bagaimana untuk menjadi seorang peacemaker atau pembawa damai. Dari Abraham, kita belajar menjadi seorang peacemaker atau pembawa damai. Teman-teman semua, pembawa damai atau membawa kedamaian, membawa persatuan adalah salah satu kualitas yang sebetulnya Tuhan inginkan dari setiap anak-anaknya. Anak-anak Tuhan, kalau teman-teman baca Alkitab, nggak pernah satu kali pun di dalam Alkitab dikatakan kita ini diajarin untuk memberontak. Atau kita ini diajarin untuk jadi orang-orang yang gak tahu menghargai orang lain. Diajarin jadi orang yang gak suka dengan yang namanya persatuan, suka mengisolasi diri dan lain sebagainya. Kalau teman-teman baca Alkitab, di dalam Alkitab, orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang dicintai Tuhan, orang-orang yang mereka ini mengalami banyak kasih karunia dari Tuhan, adalah mereka yang membawa damai. Teman-teman bisa baca dalam Matius 5 ayat 9, di sana dikatakan berbahagialah, atau dalam bahasa Inggris dikatakan blessed, diberkatilah orang yang membawa damai. Karena ini teman-teman semua, orang yang membawa damai, mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi gimana sih caranya kita ini sebagai anak-anak Tuhan, ketahuan kalau kita ini anak-anaknya Tuhan? Caranya gimana? Caranya itu dari sikap hidup kita. Kita ini bawa kedamaian atau enggak? Kita ini bawa sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang membawa persatuan dan kesatuan, atau tidak? Nah, mereka yang membawa damai dikatakan dalam Matius 5 ayat 9 ini, mereka ini berbahagia dan diberkati. Siapa di sini yang mau diberkati Tuhan? Boleh angkat tangannya. Saya rasa kita semua mengangkat tangan dan kita semua angkat tangan tinggi-tinggi, mau diberkati sama Tuhan. Bayangkan teman-teman semua, ada banyak orang-orang tuh yang berseru sama Tuhan. Tuhan berkatono aku, berkatono pekerjaanku, berkati sekolahku, berkati nilai-nilaiku, berkati ini dan itu, berkati keluargaku. Hari-hari ini kita berseru pada Tuhan, Tuhan berkati keluargaku dengan kesehatan. Karena hari-hari ini kesehatan itu sangat mahal harganya. Tapi salah satu hal yang seringkali orang lupakan adalah gimana sikap hidup kita ini loh. Apakah kita ini orangnya sesuai dengan kualitas yang Tuhan minta. Dan salah satunya adalah menjadi pembawa damai. Dan saya mau katakan, menjadi peacemaker itu gak otomatis teman-teman semua. Secara naluriah sikap hidup kita ini sebetulnya lebih mengarah kepada hal-hal yang buruk. Secara naluriah biasanya kita ini lebih mengarah kepada memberontak dan gak mau tunduk sama aturan. Secara naluriah kita ini lebih suka dengan sesuatu yang aku nih gak mau diatur dan lain sebagainya. Artinya gini, untuk bisa membawa damai, kita ini harus mengusahakannya dan kita harus bekerja keras untuk itu. Tetapi, puji Tuhan, kita bisa belajar dari cerita Abraham ini. Gimana sih Abraham itu menyelesaikan perseteruan yang dihadapi? Di dalam ayat yang kita baca ini, Abraham itu mengalami perseteruan. Kenapa? Karena gembala-gembalanya Abraham bertengkar sama gembala-gembalanya Lot. Saking banyaknya harta kekayaan mereka, sampai mereka bertengkar, dan itu pertengkaran itu membawa Abraham menunjukkan kualitas dirinya sebagai seorang pembawa damai. Nah, gimana sih caranya menjadi pembawa damai? Saya ingin bacakan pada teman-teman ayat 6-8, teman-teman perhatikan kembali. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Ayat 7, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Ini bertengkar antar gembala. Dan itu nyampe kepada Abraham dan Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Ayat 8, maka berkatalah Abraham pada Lot. Perhatikan, siapa yang ngomong duluan? Abraham.
Siapa yang mengibarkan bendera perdamaian duluan? Abraham. Bukan Lot, Abraham. Maka berkatalah Abraham sama Lot, janganlah kiranya ada perkelahian. Aku gak mau nih kita bertengkar antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab dia ngomong gini, kita ini keluarga loh Lot. Masa kita ini bertengkar? Nah, hal yang pertama teman-teman, how to be a peacemaker. Gimana sih caranya jadi pembawa damai? Yang pertama teman-teman semua, pilihlah kerukunan daripada pertengkaran. Sekali lagi, pilihlah kerukunan daripada pertengkaran. Pada saat saya baca firman Tuhan ini, saya ini baru kepikiran teman-teman semuanya. Abraham dan Lot ini, oke lah kita ngomong soal Abraham dan seisi keluarganya. Ini adalah keluarga orang yang beriman sama Tuhan, betul nggak? Orang yang percaya sama Tuhan. Tapi ternyata gini teman-teman semua, di dalam keluarga orang yang percaya kepada Tuhan pun sangat mungkin terjadi yang namanya konflik, yang namanya perkelahian, kesalahpahaman, ketidaksetujuan, dan lain sebagainya. Nggak ada keluarga yang sempurna. Pasti ada yang namanya miskomunikasi. Pasti ada juga nih yang sikapnya menjengkelkan dan lain sebagainya. Dalam cerita ini kita lihat bahwa keluarga Abraham tidak sempurna. Dan teman-teman bisa baca dari awal sampai akhir keluarga Abraham tidak pernah sempurna. Dalam bumi ini kita nggak bisa yang namanya sempurna. Akan tetapi teman-teman semua, cara Abraham berbicara kepada Lot, pada saat Abraham dengar bahwa gembalanya bertengkar sama gembala Lot, saya yakin waktu itu mungkin terjadi sedikit ketegangan antara Abraham dengan Lot juga. Maksudnya bawahannya bertengkar gitu loh, pasti mereka juga akan kepengaruh. Bawahannya akan ngomong sama bosnya, bos ini ada gini, wah gembalanya dia tuh gini, dan lain sebagainya. Mungkin antara Abraham dan Lot itu sempat ada gak enakan teman-teman semuanya. Akan tetapi cara Abraham ngomong sama Lot itu menunjukkan bahwa gini teman-teman semua. Kita mempunyai pilihan untuk meresponi setiap konflik. Dan Abraham di cerita ini memilih mengusahakan yang namanya kerukunan. Abraham bilang, sudahlah, ini gak usah kita ini bertengkar. Jangan sampai kita ini bertengkar. Lawang kita ini loh keluarga. Kita ini kerabat. Yuk gimana caranya kita selesaikan masalah ini bersama-sama. Bukan Lot yang mengibarkan bendera perdamaian dahulu. Bukan Lot yang ngomong sama Abraham dahulu. Tapi Abraham yang ngambil pilihan, yang ngambil choice, yang ngambil keputusan untuk ngomong sama Lot. Ayo kita selesaikan persoalan ini bareng-bareng. Dan kita usahakan yang namanya kerukunan ini. Mungkin malam hari ini teman-teman semua, di antara teman-teman di sini, ada di antara teman-teman yang sedang jengkel sama papamu yang bosi, sama mamamu yang cerewet banget, sama kakakmu yang juga bosi, sama adikmu yang males dan manja, sama emakmu yang mengesalkan, sama saudaramu yang tukang bohong, atau sama saudaramu yang pinjam duit dan tidak dikembalikan. Aduh, apapun lah masalahnya. Saya mengajak teman-teman semua berpikir jernih. Gini teman-teman semuanya, you still have a choice. Kamu punya pilihan. Kamu punya pilihan untuk mau terusin bertengkar. Kamu mau punya pilihan untuk mau meresponi itu dengan kemarahan yang gak pernah berakhir. Atau kamu mau baikan dan belajar untuk rukun. It's up to you. Pilihan ada di tanganmu. Jangan pernah bilang, saya gak bisa berbuat, saya gak bisa rukun sama dia gara-gara dia. Pilihan sekali lagi ada di tanganmu. Abraham mengusahakan hal ini. Abraham memilih untuk rukun. Dan kita pun bisa memilih untuk rukun teman-teman semuanya. Saya ingat beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah buku. Ada seorang penulis yang namanya Dale Carnegie. Dia adalah seorang penulis, seorang pengajar, seorang motivator. Dia pelatih keterampilan intrapersonal dan dia pernah menuliskan hal ini. 9 dari 10 kemungkinan, 9 dari 10 pertengkaran, sebuah pertengkaran itu akan berakhir dengan gini teman-teman. Masing-masing pihak
menjadi lebih kokoh dengan pendapat mereka bahwa merekalah yang paling benar. 9 dari 10 pertengkaran berakhir dengan dua-duanya makin yakin kalau mereka itu yang paling benar. Jadi cuma 1 di antara 10 kemungkinan, 1/10 kemungkinan pertengkaran, itu mereka itu akan baikan. Artinya gini, semakin bertengkar, masalah itu bukannya makin selesai, tapi malah makin meruncing teman-teman semuanya. Dan pernyataan Dale Carnegie ini menyadarkan saya bahwa gini, you will not win by fighting. Kamu gak akan menang dengan bertengkar sebetulnya. Kamu akan menang kalau kamu itu menahan egomu dan kamu belajar untuk ya udahlah gimana caranya kita mengusahakan bersatu satu sama lain. Sebetulnya pada saat saya menuliskan firman ini, teman-teman tahu gak sih, salah satu tantangan buat hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, tantangan terbesar adalah gini, pada saat kami menyampaikan firman Tuhan, kami menyadari bahwa kami pun bukan pribadi yang sempurna. Jadi kalau saya ngomong tentang sabaran, saya mesti introspeksi dulu gitu ya, introspeksi dulu. Saya ini juga sabar atau enggak? Pada saat saya menyampaikan firman Tuhan tentang hal ini nih, tentang kerukunan, saya jadi teringat dengan kejadian beberapa bulan yang lalu. Teman-teman pasti nggak tahu cerita ini. Berapa bulan yang lalu, sekitar 2 bulan yang lalu, sebetulnya saya itu bertengkar hebat sama adik saya yang cowok, yang namanya Otiel, yang tadi pimpin WL buat kita semuanya, untuk bisa memuji Tuhan bersama-sama. Hari itu tuh kami bertengkar. Kami bertengkar tuh sebetulnya karena sebuah hal yang kecil, nggak terlalu besar, tapi menurut kami waktu itu besar gitu ya. Dan kami jadi marahan satu sama lain, dan teman-teman tahu, saking kerasnya kami bertengkar, kami udah lama banget gak bertengkar, tapi hari itu kami bertengkar hebat, dan waktu itu kami sampai teriak-teriakan satu sama lain. Saya teriak dengan suara keras, dia membalas dengan suara keras, gak sampai pukul-pukulan, puji Tuhan gitu ya, jangan sampai pukul-pukulan. Tapi waktu itu benar-benar sampai marah-marahan dan teriak-teriakan, suaranya melengking, dan kayak gebrak meja dan lain sebagainya, pokoknya dramatis lah teman-teman kalau teman-teman tahu waktu itu gitu ya. Ngeri pokoknya, kami bertengkar hebat banget waktu itu. Nah, hari itu pertengkaran kami selesai. Oke, kami bertengkarnya selesai, tapi sebetulnya belum benar-benar tuntas. Jadi kami semua nih masih gak enakan satu sama lain. Kami ketemu di rumah beberapa hari, ya saling nyapa, saling ketemu. Tapi hati ini masih belum damai betul-betul gitu loh teman-teman, masih belum benar-benar tuntas masalahnya. Nah teman-teman tahu nggak apa yang terjadi? Saya nggak tahu waktu itu, tapi sebetulnya hari-hari di mana kami bertengkar itu beberapa hari nggak enakan, selesai masalahnya tapi masih nggak enakan, beberapa hari bertengkar itu. Adik saya Otniel tuh kan punya sebuah usaha, dia jualan makanan. Dan biasanya setiap hari itu ya ada aja yang pesan, puji Tuhan gitu ya. Tapi di hari-hari kami bertengkar itu, teman-teman tahu pesanannya dia itu bisa 0. Gak ada yang pesan, sama sekali. Atau kalau ada tuh sedikit banget, pokoknya gak kayak biasanya. Bener-bener seret, kerannya tuh ditutup sama Tuhan. Sampai dia itu bingung, ini kenapa? Dan pada akhirnya dia datang sama saya dan kami omong-omong dan dia minta maaf, saya juga minta maaf. Benar-benar selesaiin masalah. Dan setelah itu tahu gak teman-teman, tepat hari itu dia ada pesanan lagi. Dan terus cukup ada pesanan-pesanan terus. Dari sini tuh saya tuh menyadari bahwa yang namanya perseteruan tuh gak pernah ada untungnya. Tuhan tuh gak suka yang namanya pertengkaran. Dan pertengkaran itu malah menghambat berkat-Mu. Tuhan sangat membenci, kalau teman-teman baca Amsal 6 ayat 19, Tuhan tuh benci banget yang menimbulkan permusuhan di antara saudara. Tuhan benci banget sama orang yang kayak gitu. Teman-teman bisa baca juga dalam Mazmur 133, kalau berkat itu turun atas mereka yang mau rukun di hadapan Tuhan. Jadi ini satu hal yang sangat penting teman-teman. Mungkin kita pikir ini gak mempengaruhi berkat, saya mau kasih tahu ini sangat mempengaruhi berkat yang kamu terima. Kalau kamu merasa berkatmu macet, mungkin salah satu hal yang perlu kamu cek adalah bagaimana hubunganmu dengan keluargamu. Bagaimana hubunganmu dengan orang lain di sekitarmu. Adakah dalam hatimu kamu menyimpan sesuatu yang gak mengenakan dan kamu tetap mau terus bertengkar satu sama lain. Itu pasti menghambat berkatmu. Sekali lagi, siapa yang mau diberkati? Boleh angkat tangannya. Oke, pilihlah kerukunan daripada
pertengkaran. Yang kedua, teman-teman semua, saya bacakan ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Terus Abram bilang gini, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Bayangin teman-teman, ini Abraham menawarkan sama Lot untuk pilih tanah yang paling premium, yang paling bagus. Dia tawarin sama Lot terlebih dahulu. Yang kedua teman-teman semuanya, untuk bisa menjadi how to be a peacemaker. Yang kedua, pilihlah mengalah daripada gak mau kalah. Pilihlah untuk jadi pribadi-pribadi yang rendah hati dan mau mengalah. Mungkin pas teman-teman baca ayat ini, teman-teman akan gini, oh iya respon Abraham tuh mulia sih, tapi kita bacanya biasa aja gitu kan. Mulia sih, tapi ya oke, Abraham mengalah, oke hebat gitu ya kan. Kenapa teman-teman? Soalnya zaman sekarang tuh budayanya udah berubah. Sekarang tuh ada banyak orang-orang yang lebih tua belajar ngalah sama yang lebih muda. Bahkan ada banyak orang tua yang ngalah sama anak, yang which is sekarang banyak orang tua yang malah ngikutin keinginan anak yang gak boleh malah gitu kan. Orang tua udah gak jadi seperti orang tua lagi gitu kan. Tapi sebetulnya kalau teman-teman belajar budaya waktu zaman Mesopotamia dulu, budayanya Mesopotamia dulu, sebetulnya respon Abraham di dalam ayat-ayat ini sama Lot yang dia nawarin sama Lot untuk milih tanah terlebih dahulu itu respon yang mustahil. Sama sekali gak terpikirkan. Kenapa? Karena pada waktu itu budayanya itu sangat patriarki sekali teman-teman. Yang namanya kepala keluarga, yang namanya head of the family, dia itu punya kekuasaan, keputusan, otoritas yang absolut atas rumah tangganya. Dan dia itu adalah yang paling diutamakan. Ingat gak sih? Waktu teman-teman baca cerita tentang Esau dan Yakub, ya kan? Esau itu dapat hak kesulungan. Pokoknya yang pertama, gitu ya, budayanya selalu kayak gitu. Yang pertama dapat lebih banyak. Sama halnya dengan kira-kira sama dengan hal itu. Kepala keluarga itu yang punya hak terbesar atas rumah tangga. Dia yang mutusin semuanya. Semua yang terbaik itu punyanya dia. Istilahnya kayak gitu teman-teman semuanya. Nah, Abraham itu kepala keluarga. Dia yang punya hak untuk memberikan final call. Dia yang sebetulnya punya hak untuk memutuskan kemana dia mau melangkah pergi. Apalagi, ingat yang manggil ke situ bukan Tuhan bukan manggil Lot, tapi Tuhan memanggil Abraham. Jadi harusnya dong, kalau kita pikir baik-baik, Abraham dong yang milih dulu. Dia berhak untuk itu semua. Bahkan Lot itu bukan anaknya, Lot itu cuma keponakannya doang. Tapi di sini, sekali lagi, Abraham memilih menyelesaikan persoalan dengan cara yang gak banyak orang ikuti sampai hari ini. Abraham memilih untuk mengalah. Kamu mau yang mana? Dia bilang gitu sama Lot. Kamu pilih duluan, aku yang dapat sisanya. Jujur teman-teman semua, mengalah itu gak gampang. Kita semua, saya pun sampai hari ini masih belajar. Mesti neken ego, mesti belajar untuk rendah hati, mesti belajar untuk mengasihi. Kenapa sih yang namanya Abraham itu mau melakukan hal ini? Karena dua teman-teman semua. Yang pertama tuh kasih. Abraham mau ngalah karena dia sayang sama Lot. Yang kedua, iman. Abraham percaya bahwa pilihan apapun yang Lot ambil, dia dapat sisanya. Dia percaya Tuhan tetap akan ngasih dia yang terbaik. Dan terbukti gak sih teman-teman baca sampai akhir ceritanya? Terbukti bahwa di dalam mengalah, Abraham itu menuai yang namanya kemenangan. Teman-teman, untuk ngalah tuh memang gak mudah. Butuh kerendahan hati. Tapi sekali lagi, mau gak sih kita ini melakukan dan belajar akan hal ini? Belajar untuk jadi pribadi-pribadi yang contohnya belajar untuk meminta maaf. Ada di sini yang ogah minta maaf, saya harap gak ada. Kita semua, ayo belajar untuk ngucapin kata maaf. Dan saya harap juga di antara saudara-saudara, di dalam keluarga, teman-teman yang nonton ibadah online service ini,
Semuanya sama-sama saling ngalah. Kalau sama-sama saling ngalah, ya enak toh. Tapi masa aku terus yang ngalah? Dia gak pernah ngalah. Sudahlah, you have a choice. Ya udah belajar ngalah aja. Dan saya juga mau reminder nih sama teman-teman semuanya. Sekali lagi, kerukunan dalam keluarga tuh penting. Jadi teman-teman semua antar saudara, jangan bertengkar terus, diselesaikan. Kalau misalnya bertengkarnya apalagi gara-gara duit, ya kan? Yang minjem harus kembalikan. Yang suka minjem belajar untuk nggak suka minjem lagi, belajar berusaha dengan lebih baik. yang kalau dalam keluarga kami belajar untuk kalau yang minjem ya dia harus ingat yang meminjamkan nge-reminder yang minjem untuk ayo kembalikan gitu supaya nggak enakan. Dan juga nanti kalau teman-teman semua dapat warisan misalnya dan lain sebagainya, belajar untuk bagi semuanya adil, rata. Tapi kalaupun ada saudara yang dia ngambil semua warisan dan yang satu dia itu nggak dapat apa-apa, ya udah ngalah. Nanti yang ngambil banyak itu, yang ngambil haknya orang lain itu, dia itu yang akan paling susah dibanding saudara-saudara lainnya. Saya percaya Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup. Dia nggak tidur, dia menilai, dia melihat, dia memberikan dengan adil upah dari perlakuan setiap orang. Dan kalau kita ini sudah melakukan yang terbaik di dalam keluarga kita masing-masing, saya percaya Tuhan lihat dan Tuhan memberikan pada kita upah yang terbaik yang bisa kita terima. Amin teman-teman semuanya. Kita ayo belajar untuk jangan jadi orang-orang yang egois. Belajar jadi orang-orang yang mengalah. Yang ketiga teman-teman semua, how to be a peacemaker. Yang ketiga, pilihlah kebaikan daripada kedongkolan. Pilihlah kebaikan daripada mangkelan. Pilihlah kebaikan daripada dendam. Teman-teman semuanya, tadi kan kita bicara pertama tentang memilih kerukunan. Yang kedua kita belajar tentang memilih mengalah. Yang ketiga nih teman-teman semua, biasanya memang mengalah tuh baik. Akan tetapi setelah mengalah, nah ini kita bilang soal aftermath-nya gitu ya kan. Ada kalanya habis ngalah, orang membawa rasa jengkel, dendam, secara tidak langsung dendam, sakit hati, kesel di dalam dirinya. Kok aku sih yang ngalah? Dan ingat cerita itu, aku ingat cerita itu, harusnya dia yang minta maaf sama aku, tapi aku yang minta maaf duluan. Harusnya dia itu dapat upahnya, harusnya dia dapat tuayannya. Saya nggak mau ngomong karma gitu ya, karena itu nggak sesuai sama firman Tuhan, tapi harusnya dia dapat akibatnya gitu ya. Kenapa kok aku yang harus ini dan itu? Teman-teman semuanya, nah itu juga nggak boleh loh. Abraham, kalau teman-teman baca cerita ini, Abraham itu different. Abraham berbeda dari orang-orang yang ngalah terus habis itu dia dongkol. Abraham, pada saat cerita ini Abraham bilang sama Lot, udah kamu pilih tanah mana yang kamu mau pilih. Aku ambil sisanya. Oke, Lot pilih tanah yang kelihatan paling bagus, kelihatan paling premium. Dan Abraham dapat sisanya, tapi Abraham dapat janji Tuhan. Teman-teman tahu dalam cerita-cerita selanjutnya setelah Abraham sama Lot berpisah, Abraham, saya baca di dalam firman Tuhan, dia terus baik kepada Lot. Bahkan dalam cerita-cerita berikutnya, nggak pernah Abraham nih ngungkit-ngungkit kejadian yang sudah lalu. Teman-teman tahu kan kadang-kadang kalau orang bertengkar, orang akan bilang kayak gini, aku ingat kamu tuh dulu pernah kayak gini, kamu tuh nggak pernah melakukan hal ini, kamu tuh selalu seperti ini dan itu. Pokoknya orang-orang tuh punya kecenderungan mengungkit-ngungkit masalah yang lalu. Tuh kan kamu ngalamin kayak gini, makanya tuh harusnya kamu dengerin aku dan sebagainya. Tapi Abraham di sini nggak pernah ngungkit-ngungkit kejadian yang sudah lalu. Selesai. Pokoknya baikan ya, benar-benar baikan. Bahkan teman-teman bisa baca di pasal 14. Waktu Lot diculik, siapa yang menyelamatkan Lot? Abraham. Abraham kirim orang-orang terbaiknya untuk menyelamatkan Lot dari cengkeraman raja. Bayangin, raja yang dihadapin, Abraham bertaruh segala sesuatu untuk menyelamatkan saudaranya si Lot ini. Dan di pasal 18, teman-teman akan menemukan pada saat Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Di situ ada Lot tinggal di situ. Siapa yang doain Lot? Abraham. Ini loh teladan yang kita pelajari bareng-bareng. Tulus. Kalau dia memaafkan ya dia tulus memaafkan.
Dan Lot selamat dari kehancuran Sodom dan Gomora bukan karena kebaikan dirinya. Lot itu selamat karena doanya Abraham. Kejadian 19 ayat 29 berkata begini, demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham. Jadi pada saat kota Sodom dan Gomora itu hancur, Tuhan ingat bukan kepada Lot. Tuhan ingatnya siapa sih? Abraham. Dia ingat sama orang yang jadi peacemaker ini. Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya lah Lot dari tempat tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Teman-teman, adakah hidup kita ini bisa membuat orang-orang yang bandel-bandel itu mereka itu diselamatkan oleh Tuhan? Adakah hidup kita mempunyai impact yang sedemikian besar seperti yang Abraham miliki? Buat Abraham, ini caranya teman-teman, buat Abraham selesai ya selesai. Udah ya udah, gak usah diungkit-ungkit lagi. Memaafkan ya memaafkan, aku tulus melakukannya. Dan aku gak mau dong kalau akan hal itu. Pertanyaannya nih teman-teman, sesudah kita mengalah, sudah kita baikan, adakah kita terus melakukan yang baik? Ataukah kita melakukannya dengan terpaksa? Dan kita menyimpan kejengkelan di dalam hati. Orang yang banyak menyimpan kejengkelan, menyimpan banyak sakit hati. Dia menyimpan banyak penyakit. Ada di sini yang mau penyakit? Saya yakin kita semua gak ada. Mau sehat kan? Kalau kita mau sehat, ayo kita usahakan hal ini. Belajar untuk jadi orang-orang yang tulus, belajar jadi orang-orang yang rendah hati, belajar jadi orang-orang yang gak egois, belajar jadi orang-orang yang mau melakukan yang lebih baik daripada orang-orang lainnya. Saya baca terus cerita tentang Abraham. Teman-teman tahu, Ishak anaknya Abraham itu juga adalah orang yang sangat ngalahan. Pada saat sumurnya direbut, berkali-kali sumurnya direbut, Ishak selalu ngalah. Kenapa? Pertanyaannya. Karena Ishak belajar dari papanya. Belajar dari bapaknya. Makanya dia bisa jadi orang yang seperti itu. Nah teman-teman semuanya, saya ingin tutup firman hari ini dengan sebuah video. Kita akan lihat video berikut ini bersama-sama. Video yang baru saja kita lihat ini, video ini singkat teman-teman semua. Tapi pas saya nonton video ini saya sampai ketawa-ketawa gitu ya. Kakak di dalam video ini luar biasa banget. Dia dipukul sama adiknya, dia gak bales. Malah dia peluk adiknya dan cium adiknya dengan penuh kasih sayang. Berkali-kali dipukul, dia gak ngamuk dan dia cium adiknya. Aduh saya itu susah banget gitu ya. Susah banget, aku gak bisa jadi orang yang kayak gitu. Bisa teman-teman semua. Tapi memang kita ini gak bisa bersandar sama kekuatan kita sendiri. Kalau ngomong pikiran manusia, kepengennya itu pasti bales. Kalau ngomong pikiran manusia, pasti ini kepengennya melakukan hal yang lebih jelek lagi bahkan dari itu. Dia mukul aku mau pukul lebih keras. Pikiran manusia itu kayak gitu. Tapi makanya, ayo malam hari ini kita datang pada Tuhan. Tuhan, aku ngaku aku adalah orang yang gampang ngamuk, gampang tersulut emosinya. Aku ngaku aku adalah orang yang lebih banyak egoisnya daripada peduli sama orang lain. Aku ngaku aku ini gak kuat. Karena itu Tuhan, kasih aku kekuatan itu. Kasih aku kebaikan yang Engkau miliki itu. Kasih aku hatimu itu. Dan pada saat teman-teman meminta dengan sungguh, Tuhan pasti berikan apa yang teman-teman minta. Amin. By grace, not by strength. Dengan anugerah Tuhan, bukan dengan kekuatan kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami minta ampun kepadamu Tuhan. Ada banyak di antara kami semua, kami memiliki kecenderungan yang buruk. Kami mempunyai hati yang gak tulus, yang seringkali kami menyimpan kedongkolan dan kejengkelan akan orang lain, pada keluarga kami, pada orang-orang di sekitar kami Tuhan. Tapi sekali lagi kami mau katakan, kami mau belajar kepadamu, kami mau belajar daripadamu, kami mau belajar dari hidup Abraham,
Dia nggak sempurna, tapi dia belajar untuk jadi pribadi yang lebih baik. Dan kami pun mau jadi pribadi yang lebih baik. Firman-Mu membukakan mata kami bahwa Engkau mau memberkati kami lebih lagi. Dan kami tahu keegoisan kami bisa menghambat berkat-berkat yang daripadamu itu. Dan kami mau jadi orang-orang yang lebih baik lagi Tuhan. Tuhan, anak-anak-Mu hari ini datang dengan di hadapan-Mu, mereka semua memerlukan berkat daripadamu Tuhan. Mari semua angkat tangan-Mu, Engkau akan terima berkat-berkat dari Tuhan. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Baik, dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Diberkati engkau, diberkati sekolahmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati apa yang kau rencanakan, diberkati Tuhan keluarga anak-anakmu ini dengan kerukunan, dengan persatuan, dengan sukacita, dengan damai sejahtera daripadamu. Dan biarlah mereka semua memuji engkau bersama-sama dengan seluruh keluarganya dan menerima yang terbaik daripadamu. Bawalah semua berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup. Haleluya, amin. Tuhan memberkati teman-teman semuanya. Halo semuanya, wah aku sangat terberkati banget nih sama firman hari ini. Kalau kalian gimana? Buat kalian yang terberkati juga bisa langsung aja ramein kolom komentar live chat video ini ya. Oke, aku juga mau ingetin buat kalian, jangan lupa ikutan family time minggu depan. Karena kita punya 3 family time. Yang pertama ada Mantapu Family, kalian bisa langsung kontak aja ke Keisha atau Karen. Yang kedua ada One Family, kalian bisa kontak ke Shannon atau Maria. Dan yang ketiga ada GT Family, kalian bisa kontak ke Novi atau Lydia. Oke, jangan lupa ikutan family time karena di sana kita bakal seru-seruan bareng dan pastinya di sana kita bakal bareng-bareng lebih dekat lagi sama Tuhan. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita supaya kalian nggak ketinggalan untuk ikut ibadah minggu depan. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita akan lihat performa dari yang cantik-cantik ini. Bahkan lebih cantik daripada tanaman hidroponikku kayaknya ini. This is for you guys. Excelsior. Dadah. Got a million reasons why I can't be the same.